Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada halaqah yang baru, kajian baru tentang al-iman bil yaumil akhir, yaitu iman tentang hari akhirat. Apa yang dimaksud hari akhirat? Hari yang kita hadapi sekarang ini pasti ada permulaannya dan ada penghujungnya. Sekarang kita berada di siang hari, maka sebentar lagi hari ini akan selesai dengan terbenamnya matahari. Kemudian kita tiba di malam hari, kita menunggu hari esok dengan terbitnya matahari, maka muncullah hari yang baru. Dan demikian, hari berakhir dan muncul hari yang baru, kemudian muncul lagi hari berikutnya. Adapun hari akhir dinamakan hari akhir karena dia adalah hari yang tidak akan ada setelahnya lagi. Dia adalah kehidupan yang abadi, yang hari tersebut tidak akan pernah berakhir dan tiada penghujungnya. Yaitu kehidupan setelah kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Kita tahu bahwasanya kehidupan ini bukan cuma yang kita jalani sekarang ini. Setelah ini kita semua akan meninggal dunia. Kemudian ada suatu saat kita akan dibangkitkan oleh Tuhan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala, untuk memintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan selama di dunia. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita komentari, bagaimana sikap kita terhadap orang di sekitar kita, bagaimana ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, apakah ketaatan ataupun kemaksiatan, semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kapan? Di hari akhir nanti. Itu di hari di mana tiada penghujungnya, hari setelah kematian. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang Islam mengimani akan hal ini. Dan ini suatu hal yang sangat logis kalau kita pikirkan ya. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan adalah Maha Sempurna. Dan konsekuensi logis dari Tuhan yang Maha Sempurna, Dia akan tidak membiarkan kehidupan ini begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian hanya sekedar sia-sia, hanya sekedar main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jawabannya tidak. Tuhan yang Maha Sempurna tidak akan melakukan perbuatan sia-sia. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menguji kita di dunia ini, maka kemudian kita meninggal dunia. Di sana ada hari pembalasan, ya. Hari pembalasan yang kita sering baca dalam salat kita, Maliki Yaumiddin, yaitu Allah yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita kasih ibarat seperti perumpamaan seperti seorang direktur, kemudian dia memimpin suatu perusahaan, kemudian dia memiliki banyak pegawai, banyak anak buah. Kemudian ternyata pegawai-pegawai tersebut saling berbuat kecurangan, ada yang menzalimi yang lain, ada yang mukuli yang lain, ada yang korupsi, macam-macam terjadi. Ada yang baik, ada yang kerja dengan tulus, dan dia cuek dan dia tidak pedulikan apa yang terjadi. Sehingga ada yang dizalimi dibiarkan saja, ada yang menzalimi dibiarkan saja. Maka kita boleh katakan bahwasanya direktur ini adalah direktur yang tidak becus. Kenapa tidak becus? Karena dia tidak bisa mengatasi apa yang terjadi dalam perusahaannya, sehingga dia hanya berlepas diri, dia hanya melihat tanpa memberi hukuman yang tepat bagi setiap anak buahnya yang telah melakukan perbuatan-perbuatan dalam perusahaannya. Tentunya Allah tidak demikian ya. Allah adalah Tuhan yang Maha Sempurna, berbeda dengan direktur tadi yang tidak becus. Adapun Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Sempurna, tidak mungkin Allah menciptakan manusia yang ada di alam semesta ini, ada yang zalim, ada yang dizalimi, ada yang dirampas hartanya, ada yang merampas, ada yang dibunuh, ada yang ditipu, ada koruptor, dan macam-macam ya. Ada yang dizalimi, ada yang menzalimi. Kemudian Allah biarkan begitu saja tanpa ada hari pembalasan di kemudian hari. Tentu inilah Tuhan yang tidak sempurna. Oleh karenanya yang benar Allah Maha Sempurna, dan Allah akan membangkitkan semua manusia untuk diminta pertanggungjawaban dan untuk diberikan balasan akibat perbuatan mereka selama di dunia. Dan itulah konsekuensi logis dari Tuhan Allah yang Maha Sempurna dan Maha Adil. Maha Adil. Kalau Maha Adil tentu Dia akan membalas dengan penuh keadilan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia selama di dunia. Kemudian juga dalil secara akal juga bahwasanya hari kebangkitan adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah telah menciptakan kita ya. Dan untuk membangkitkan kita kedua kali sangat mudah. Kalau kita bicara tentang nalar manusia ya.
penemu ketika seorang menemukan mobil misalnya, dia tentu dengan susah payah dia menemukan mobil. Kemudian ketika dia sudah berhasil, dia butuh waktu, dia butuh penelitian sampai akhirnya dia menciptakan sebuah mobil. Kemudian setelah dia bisa menciptakan sebuah mobil, dia disuruh buat untuk kedua kalinya, mudah bagi dia. Dia untuk buat mobil lagi, mudah bagi dia. Kenapa? Karena dia sudah pernah berhasil membuat yang pertama mobil tersebut. Ya. Oleh karenanya, sebenarnya proses kebangkitan adalah proses al-i'adah. Ya. Pengembalian manusia yang sudah meninggal dunia, yang sudah hancur, dikembalikan lagi oleh Allah dalam kehidupan yang lain. Nah, kalau Allah bisa menciptakan manusia dengan mudah, apatah lagi secara pandangan manusia untuk bangkitkan lebih mudah lagi. Tapi bagi Allah semuanya sama, semuanya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkaranya Allah Subhanahu wa taala, jika menghendaki suatu, maka Allah akan hanya mengatakan jadi, maka jadilah, ya. Oleh karenanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya berkata kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabbku, tunjukkanlah bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min? Apakah kau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman ya Allah, tapi agar lebih tenteram hatiku. Ya. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu ambillah burung 4 ekor, ya. Kemudian potong cincanglah burung tersebut, kemudian letakkan di gunung-gunung, kemudian panggillah mereka. Ibrahim melakukan, dia potonglah cincanglah burung-burung tersebut, kemudian letakkan di gunung-gunung. Ketika dipanggil, datang lagi, terbang lagi burung tersebut dengan mudah. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Rasulullah SAW juga pernah bercerita tentang kisah orang terdahulu yang dia melakukan kemaksiatan sehingga dia takut untuk dibangkitkan. Maka dia pun panggil anak-anaknya, lantas dia kemudian berwasiat kepada anak-anaknya. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, idza mitu faharriquni, kalau saya meninggal nanti maka bakarlah jasadku sampai jasadku menjadi arang. Sumat hanuni, kemudian tumbuklah jasadku agar menjadi debu. Setelah menjadi debu, sumadruni fil yammi wa fir rih, kemudian tebarkanlah debuku di lautan dan tebarkanlah di udara, di angin yang kencang. Karena Allah jika mampu membangkitkan aku, maka Allah akan mengadabku dengan adab yang sangat pedih yang Allah tidak pernah mengadab seorang pun seperti adab tersebut. Akhirnya ketika dia meninggal, maka anak-anaknya menjalankan wasiatnya. Dibakarlah jasad bapak mereka, kemudian ditumbuk, dihancurin, ke debu, kemudian disebarkan. Ternyata Allah bangkitkan dia dengan mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkan seluruh bagian orang ini dan hadirkan di hadapanku. Maka yang sudah jadi debu tadi dilakukan oleh Allah dengan mudah. Proses kimia kembali lagi menjadi manusia. Mudah bagi Allah, semuanya mudah, kun fayakun. Kita tidak berbicara tentang makhluk yang punya keterbatasan. Kita bicara tentang Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta ini dengan begitu keindahannya, dengan begitu aturan-aturan yang luar biasa. Yang setiap ciptaan Allah, sun Allahillati atqana kulla syai', setiap ciptaan Allah semua penuh dengan keajaiban. Lihat bagaimana keajaiban hewan, keajaiban manusia, bagaimana keajaiban menakjubkannya matahari, rembulan, alam semesta dengan komposisi yang luar biasa, udara dan macam-macamnya. Ini dia adalah zat yang Maha Kuasa, yang jika ingin menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Maka Allah berkata kepada bumi, kumpulkan manusia tadi yang telah jadi debu dan ditebarkan. Muncul lagi orang tersebut. Muncul hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, "Ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang buat engkau berwasiat untuk dibakar? Kata dia, "Khasyataka ya Rabb," karena aku takut kepada engkau. Intinya Allah mampu membangkitkan semuanya. Dan Allah juga beri perumpamaan dalam Al-Qur'an banyak, ya, bagaimana ada bumi yang tandus, kemudian Allah turunkan hujan, kemudian tumbuh lagi menjadi hijau. Manusia pun demikian, manusia makhluk. Sebagaimana bumi yang tandus, yang kering, tiba-tiba bisa tumbuh lagi tumbuhan dengan diturunkannya air hujan. Maka demikian manusia sudah menjadi tulang belulang atau menjadi debu, menjadi tanah, maka Allah tinggal bangkitkan kembali, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah iman bil yaumil akhir. Iman tetap tentang akan adanya hari kebangkitan. Kita harus sadar dan yakin bahwasanya kita akan meninggal dan kita akan dibangkitkan suatu hari untuk Allah mintai pertanggungjawaban atas segala apa yang kita lakukan selama
di dunia. Nah, dari sini dia tahu urgensinya iman bil yaumil akhir. Perhatikan saya di bagan. Pertama, urgensi dari iman bil yaumil akhir membina akhlak yang mulia ya. Karena orang yang beriman kepada hari akhirat, dia akan berakhlak mulia. Dia tahu setiap yang dia lakukan ada pertanggungjawabannya. Ya, dia tahu apa yang dia perbuat akan ada pertanggungjawabannya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang-orang yang mengurangi takaran timbangan, tidak lain mereka melakukan hal tersebut karena mereka kurang beriman pada hari akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil mutaffifin, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu mengurangi takaran timbangan. Sedikit saja dia kurangi, tidak banyak, supaya tidak ketahuan. Siapa mereka? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka beli barang sama orang, maunya barangnya timbangannya dipenuhi sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang jual barang, dia kurangi. Dan ini banyak orang seperti ini, jual minyak, kalau dia beli maunya dipenuhi. Tapi kalau dia jualan dia kurangi sedikit ya. Atau jual beras, kalau dia beli pinginnya dipenuhi. Kalau dia jual dikurangi sedikit. Orang jualan gas demikian juga, kalau dia jual dikurangi sedikit, tulisnya misalnya sekian kilo ternyata dikurangi. Kenapa mereka melakukan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Mereka dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ini yang membuat mereka ternyata yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri menanti kedatangan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ternyata yang membuat mereka ini mudah untuk mengurangi takaran timbangan karena kurang yakin dengan hari kebangkitan. Inilah siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi banyak kemaksiatan sekarang ini? Orang ada yang berzina, ada yang merampok, ada yang membunuh, tawuran di antara mahasiswa, satu melukai yang lainnya, satu memukul yang lainnya. Dia pikir tidak ada pertanggungjawaban. Ini semua akan ada pertanggungjawabannya. Akan ada kisah pada hari kiamat kelak. Dibangkitkan manusia, kemudian bertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Kemudian juga dengan beriman kepada hari akhirat, maka seorang akan mudah beramal saleh, ya. Dia tidak pelit karena dia tahu ada pembalasannya pada hari kiamat kelak. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman hari akhirat, seperti kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan muliakan tamunya. Dia tidak pelit, sama tetangga dia baik, sama tamu dia baik. Kenapa? Dia tahu apa yang dilakukan ini tidak akan sia-sia, akan ada balasannya. Ya, sehingga orang yang beriman dengan hari akhirat, dia mudah melakukan amal soleh. Dia akan berbuat baik sama keluarganya, kepada istrinya, kepada wanita, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya. Dia rela berbakti kepada orang tuanya. Dia tahu berbakti bukan perkara yang mudah, tapi dia tahu semua ini ada, tidak sia-sia. Semua ini akan ada pembalasannya pada hari kiamat kelak, pada hari kebangkitan, pada hari akhir nanti. Ya, demikian juga dia akan berhati-hati dalam berbicara. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah kata-kata yang baik atau dia diam. Lihat sekarang, betapa banyak orang. Kenapa mereka enak berkomentar? Kenapa mereka enak mencela, menggelari orang dengan tuduhan yang tidak, mengejek yang lainnya, asal berbicara, asal komentar. Ya, lihat bagaimana kondisi zaman sekarang. Kenapa? Karena kurang beriman kepada hari akhirat. Kalau setiap orang tahu bahwasanya setiap lafal yang dia ucapkan akan dicatat dan akan diminta pertanggungjawaban, tentu dia tidak akan ngomong sembarangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah suatu lafal pun diucapkan kecuali ada malaikat raqib atid yang mencatat, dan itu akan dibukakan catatannya pada hari kiamat dan akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Maka ini urgen bagi kita untuk belajar iman kepada hari akhirat karena membina akhlak, menjauhkan seorang dari kemaksiatan dan membuat orang semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara urgensinya kita berbicara tentang iman kepada hari akhirat. Karena di sana banyak penyimpangan-penyimpangan terkait dengan iman kepada hari akhirat. Contoh, seperti ada orang-orang yang tidak beriman pada hari kebangkitan. Dan ini ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, apa itu hari kiamat? Mereka berkata, "Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah jadi hancur? Kata Allah, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Allah bantah, mudah. Yang pernah menciptakan tulang ini menjadi manusia,
untuk mengulangi lagi mudah bagi Allah. Dan logika sangat sederhana. Orang yang pernah penemu yang pernah menemukan suatu untuk mengulangi penemuan tersebut untuk kedua kalinya mudah bagi Allah dan mudah bagi penemu tersebut. Dan semua ini mudah bagi Allah mencipta, mudah Allah membangkitkan kembali, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menurut mereka tidak masuk akal akan ada hari kebangkitan ya, karena mereka menganggap Tuhan tidak kuasa. Adapun kita meyakini Allah Maha Kuasa dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan tulang-tulang yang sudah menjadi tanah, sudah menjadi hancur, ya, mudah untuk dikembalikan lagi karena Dialah Allah yang Al-Qadir, yang Maha Kuasa. Kemudian di antara penyimpangan terkait dengan masalah ini juga keyakinan sebagian ahli filsafat, ya, tentunya yang menyimpang, ya, seperti Ibnu Sina yang meyakini bahwasanya yang dibangkitkan hanyalah ruh. Hanyalah ruh, tidak mungkin jasad dibangkitkan. Jadi ini berangkat dari ragu tentang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat bahwasanya manusia akan dibangkitkan, jasadnya dulu di dunia akan dibangkitkan kembali. Bahkan di jasad itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akan memberi kenikmatan atau memberikan azab sesuai balasan pada hari kiamat kelak. Makanya kulit-kulit akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir pada hari kiamat kelak protes. Kenapa kulit-kulit mereka bisa berbicara? Kenapa kulit-kulit ini yang dahulu di dunia menyaksikan perbuatan mereka? Mereka berkata, wahai kulit-kulit, kenapa kalian menjadi saksi atas perbuatan kami? Kata kulit-kulit, Allah telah menjadikan kami berbicara. Kami bisa bicara. Allah juga berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kata Allah, pada hari tersebut kami akan tutup mulut mereka, tangan mereka berbicara, kaki mereka berbicara. Ini kaki dan tangan yang di dunia dahulu Allah bangkitkan kembali, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar yang dibangkitkan hanya ruh. Kalau kita menyatakan yang dibangkitkan hanya ruh, seakan-akan kita mengingkari maha kuasa Allah. Maha kuasa membangkitkan ruh dan jasad, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyimpangan terkait dengan hari kiamat seperti keyakinan sebagian orang tentang reinkarnasi, bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, yang ada manusia mati kemudian dihidupkan kembali dalam bentuk yang lain. Kalau dahulu dalam kehidupan sebelumnya dia baik, maka kemudian dia akan dihidupkan kembali untuk kehidupan keduanya, mungkin jadi orang yang hebat, jadi orang yang kaya, jadi orang terkenal. Tapi kalau dalam kehidupan ini kemudian dia buruk, maka dia dihidupkan kedua kalinya dia menjadi orang buruk, mungkin jadi hewan. Ini semua tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena tidak ada data yang menunjukkan orang yang dibangkitkan sekarang ingat tentang apa masa lalunya. Karena menurut mereka sekarang ini mungkin seperti saya dianggap saya sudah kehidupan yang ketiga kali atau kehidupan yang 7 kali. Nah, saya tidak pernah ingat tentang masa lalu saya di kehidupan yang pertama, kehidupan kedua. Dan padahal namanya konsep pembalasan, seorang harus tahu dia dapat ini karena perbuatan sebelumnya. Ya, seperti di akhirat kelak, seorang ketika dapat surga, masuk surga, dia mengatakan kami dahulu inna kunna min qablu nad'u, kami dahulu di dunia berdoa kepada Allah. Jadi dia ingat masa lalunya sehingga tepatlah namanya pembalasan karena dia tahu akibat apa yang dia lakukan berupa kebaikan maupun keburukan. Adapun orang reinkarnasi dia tidak tahu. Dikatakan kamu sekarang kehidupan baik, dulu kehidupan awal dulu mungkin kamu buruk. Dia tidak pernah ingat. Nah, kalau seorang tidak pernah ingat tentang apa yang dilakukan pada masa lalunya, maka tidak dikatakan pembalasan atau jaza, balasan dari apa yang dia perbuat. Karena konsep pembalasan yaitu dia harus tahu apa yang dilakukan dulu, sekarang apa yang dia dapatkan. Inilah siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir adalah perkara yang penting yang merupakan rukun iman bagi kita umat muslim. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.